Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dalam 4 bulan terakhir, kasus dugaan penembakan di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 anggota FPI menjadi sorotan luas. Meski Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 dengan 6 anggota FPI justru menemukan fakta sebaliknya. Pemerintah pun menantang TP3 untuk membuktikannya. Seiring proses hukum kasus penembakan di KM 50 Tol Cikampek yang saat ini masih diusut Barreskrim Polri, muncul desakan dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 anggota FPI agar kasus tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Namun sayangnya, tim yang dikomandani oleh Abdullah Hehamawa ini tak dapat menunjukkan bukti kuat bahwa kasus penembakan di KM 50 Tol Jakarta Cikampek memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. Pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak ada. Untuk menyikapi kasus dugaan penembakan ini, sejak awal pemerintah sebetulnya sudah netral. Buktinya, proses investigasi diserahkan sepenuhnya kepada Komnas HAM dan hasil investigasi tak menemukan adanya unsur pelanggaran HAM berat. Kepolisian juga sudah berjanji menangani kasus ini hingga tuntas. Sudah sedang kita lakukan penyidikan. Kita sudah gelar pertama dengan pihak kejaksaan karena nanti akan dilakukan penuntutan oleh mereka. Artinya seluruh proses berjalan dengan pengawasan dari kejaksaan yang nanti akan melakukan penuntutan. Seperti diketahui, apabila sebuah kasus ini sudah naik ke penyidikan, maka diduga terjadi pelanggaran pidana dalam rangkaian peristiwa yang terjadi. Penyidik Barreskrim Polri sejauh ini juga sudah mendalami adanya dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap 4 anggota FPI di dalam mobil saat akan dibawa ke Polda Metro Jaya. Dalam peristiwa itu, diketahui 4 anggota FPI masih hidup sebelum polisi membawa mereka ke mobil. Sementara 2 anggota FPI yang lain telah meninggal dunia saat bentrok hingga baku tembak dengan polisi. Tim Liputan, Metro TV.